Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sa'ir bitarani amin. Wal yahdhar kullal hadhari minal ghishi wal khita'i wat talbis wa kitmani uyubil mabi. Masih berbicara tentang masalah perdagangan, bekerja. Wahdhar, dan hati-hati, kulal hadar, dengan segenap kehati-hatian, hati-hatilah, minal ghishi, dari menipu, wal khida, sama menipu, wa talbis, dan sama, hampir semuanya talbis, menipu. Hati-hati dengan menipu. Yani mungkin nek ghish itu kayak nggak secara langsung. Yani ada beberapa perbedaan kecil, cuman hampir semuanya tiga kalimat ini hampir mirip, cuman ada perbedaan kecil. Kayak ghish itu ada ditutupi cacatnya. Nah, ini namanya ghish. Talbis yang baik buruk dibaik-baikan. Kalau kita secara umum kita. Alhasil ini semuanya tipu-tipuan. Wa kitmani uyubil mabi, dan dari diceploskan oleh beliau, dan menyembunyikan cacat-cacatnya perkara yang dijual. Fa inna dzalika muharramun syadidut tahrim, karena itu semuanya diharamkan dengan sangat syadidat tahrim, dengan sangat pengharamannya, ini sangat. Wa qad yafsudu bihil bai' min asli, dan terkadang bisa sebab itu bisa rusak bai'-nya sama sekali, min asli, yakni sama sekali enggak sah. Kalau keterlaluan yang menjadikan barang itu mestinya murah jadi mahal karena ada cacat tersebut. Waqat marra sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yabi'u ta'aman, atau yang yakni mestinya walhasil ada cacat yang bisa mengurangi nilainya, tidak ditunjukkan, dan si mustari, si pembeli tidak ridho. Waqat marra sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yabi'u ta'aman, dan benar-benar telah lewat Rasulullah melewati ala rajulin, seorang laki-laki, yabi'u ta'aman, yang dia menjual makanan. Fa adkhala yadahu, ta'am biasanya apa? Gandum. Fa adkhala yadahu fi, kemudian beliau memasukkan tangannya di situ. Tapi mungkin ta'am juga, mungkin kurma juga. Fa adkhala yadahu fi, kemudian beliau memasukkan tangannya di dalam makanan tersebut, di dalam gandum atau di dalam kurma tersebut. Nah, ini ditumpuk gitu, ada di dalamnya, atau mungkin di wadah apa, tapi kemudian beliau memasukkan tangannya di dalam makanan tersebut, di dalam kurma atau di dalam gandum tersebut. Famassat asabi'uhu balalan, kemudian asabi' beliau massat yakni memegang, menyentuh balalan basah-basah. Kok ada basah-basahnya? Faqala, kemudian Rasulullah ngendika, ya sahibat ta'am, wahai pemilik makanan, penjual makanan, ma hadza, apa ini basah-basah ini? Faqala, kemudian kemudian laki-laki penjual tersebut bilang, asabathus sama, telah mengenainya as-sama, hujan, langit, yakni al-matar. Faqala alaihi salatu wassalam halla ja'altahu zahiran,
mbok yo cara bahasa Jawanya ya jadikanlah basah-basah tersebut di luar biar kelihatan hatta yarahun nas, sehingga melihatnya orang-orang, sehingga orang-orang pada melihat tahu itu ada basah-basahnya. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menjerumuskan, menipu kita, falaysa minna, maka dia bukan kita. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan annahu ra'a dakhilat ta'aman radian. Dalam ini hadis riwayat akhrajahu Muslim, hadis tadi riwayat Imam Muslim. Ada riwayatnya lagi dikatakan ini, annahu, sesungguhnya Rasulullah ra'a, melihat dakhilat ta'am, di dalam makanan, ta'aman radian, ada makanan radian yang buruk, yang faqala li sahibi, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada pemilik makanan tersebut, hal bi'ta hadza ala hidati wa hadza ala hidati. Andai kata, bu yo kamu jual hadza, ini makanan ini, ala hidati tersendiri, wa hadza ala hidati, dan ini tersendiri, yang baik disendirikan, yang buruk disendirikan. Man ghasyal muslimina falaysa minhum, barang siapa yang menipu orang-orang Islam, falaysa minhum, maka dia tidak termasuk golongannya orang-orang muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al bayyi'ani bil khiyar, penjual dan pembeli bil khiyar, ini masih dalam masa-masa pilihan, boleh menggugurkan, boleh mengurungkan perbelian, hatta malam yatafarraqa, selagi mereka berdua belum berpisah. Fa in sadaqa, kalau kedua-duanya pembeli dan penjual jujur, wa bayyana, dan menjelaskan apakah ada buruknya atau enggak, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi untuk mereka penjualan pembelian keduanya. Wa in kadzaba, kalau mereka berdua bohong, wa katama, dan menyembunyikan, muhiqat, maka akan dihilangkan barakatu bai'ihima, berkah penjualan mereka berdua. Hadis muttafaq alaih, ini hadis yang muttafaq alaih. Ini juga ketika istirak, ketika musyarakah, ketika ada ada joinan, ini juga seperti ini. Kalau jujur maka akan diberkahi, kalau enggak ya enggak. Qala fala yahillu lilahadin, maka tidak halal bagi seorang pun ayabi al-ma'ib, untuk menjual barang yang ada cacatnya, illa wa yubayyinu ma fihi minal aib, kecuali dia menjelaskan apa yang ada di dalam barang tersebut dari cacatnya. Fa illam yubayyin, kalau tidak menjelaskan, wa kana minal hadirin man ya'lamu dzalik, dan dulu di antara orang-orang yang menghadiri itu, menghadiri penjualan tersebut, di antara orang hadirin yang ada di situ, man ya'lamu dzalik, ada orang yang mengetahui itu, bahwa itu ada cacatnya, wajaba alaihi ayyubayyin, maka wajib atasnya untuk menjelaskan kepada pembeli. Waqat wadal hadis bidzalik, dan benar telah ada hadis tentang masalah niku, wa huwa minan nushil wajib, dan ini menjelaskan kepada orang yang tidak tahu, walaupun orang luar, ini termasuk adalah memberi nasihat yang wajib, yakni berbuat baik yang wajib, yang harus dilakukan. Wa minal ghisyil muharram, dan termasuk tipuan yang diharamkan, khaltu jayyidil mata' biratihi, yaitu mencampur bagusnya harta benda, harta dagangan, biratihi, dengan buruknya, wa bai'ihima, dan menjual keduanya, ala hidatin wahidah, satu langsung, yakni dijual dalam satu kesatuan, talbisan, untuk menipu, untuk mencampur adukkan, untuk biar orang menganggap itu baik, wakhidaan, dan sebagai tipuan.
Kecuali kalau sudah tahu ini campuran beras ini sama beras ini sekian, ini beras ini sekian. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Memang campuran. Kalau orang Madura kadang campuran antara jagung sama beras. Ini campurannya sekian, ini sekian. Nah, ada masalah. Enggak boleh. Ini adalah mencampur untuk talbis wa khida, untuk menipu. Wa minhu, dan termasuk campuran, termasuk menipu yang haram adalah idkhalut dirham, memasukkan dirham az-zaifi yang palsu fid darahimil jayyidah, dalam dirham-dirham yang bagus, dimasukkan dalam dirham yang bagus. Dirham yang ini kalau sekarang uang palsu dimasukkan ke situ. Nah, kalau zaman dahulu masih ada peraknya semuanya, masih walaupun perak yang mata uang perak yang palsu, mata uang emas yang palsu, masih ada emasnya. Kalau perak ya ada peraknya biasanya. Wadzalika mimma la yajuz, dan itu termasuk hal yang tidak boleh. Fa inna atahu zaifa binuksanin wajatahu bainad darahim musamahatan. Kalau dia memberikan uang yang palsu, nah ini dirham yang palsu, kalau zaman dahulu perak ya masih ada peraknya, tapi binuksanin karena ada kekurangan wajatahu yang dia temukan bainad darahim, di antara dirham-dirham tersebut, musamahatan, untuk menggampangkan. Nah, sudah ada kurangnya, tidak apa-apa. Ini dia memberi palsu di antara dirham sebab ada mungkin mabeknya ada kurang, musamahatan, ya sudah, karena ada musamahnya, ini tak bayar yang ada ini uang ini ada palsunya, ini ada tidak murni perak semuanya, ini ada campurannya, tapi karena barang kamu ini ada cacatnya, tidak apa-apa lah, tak beri ini gimana. Wa kana ya'rifu min hali, dan dia tahu dari keadaannya si penerima uang tersebut, annahu sayurawijuhu ala muslim, dia akan menggunakannya, melakukannya, menjadikan laku terhadap orang muslim yang lain, fi bai'in tsanin, dalam penjualan yang kedua, lam yahilla dzalik, maka tidak halal untuk itu. Jadi maksudnya mau beri uang, ada uang emasnya, ada uang murni peraknya, ada uang campuran peraknya. Ini barang kamu ini buruk ini, maka ini yang satu ini palsu, aku tahu ini palsu, satu ini gak murni perak, tak kurang ini separuh ini. Tapi dia tahu, tapi saya tahu bahwa nanti ini pasti dia gunakan untuk membeli barang lain dengan barang itu, dengan atas nama uang itu, uang dengan tipu-nipu dia untuk bahwa ini uangnya adalah uang asli, uang yang murni peraknya pamannya. Maka di sini juga haram, maka di sini juga tidak boleh bagi dia untuk melakukan itu. Fala khalasa, maka tidak bisa selamat, tidak ada keselamatan minan naqdirati, dari mata uang yang buruk, yang rendah, yang buruk, alladzi yukhalifu naqdal balad, yang tidak sesuai dengan mata uang negara itu, illa bi yarmiyahu fi bir, kecuali dengan dia melemparkannya ke sumur, wanahwiya, atau sepadannya, atau sumur sebagainya, sumur atau dibuat jauh-jauh sehingga tidak ada yang menemukan. Kama kana yaf'alu dzalika ba'du salafi shalih, seperti yang dulu hal tersebut dilakukan oleh ba'du salaf, oleh sebagian ulama salaf as-salih. Kalau tidak bisa melakukan seperti itu, au yadhabu ila shaghi, atau dia pergi ke tukang emas atau tukang perak, pergi membawanya kepada
as-sa'i kepada tukang emas atau tukang perak, liyukhrija ma fihi minal fiddah, untuk dia supaya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, yaitu perak yang ada di dalamnya, yaitu perak al-khalisah yang murni, dimurnikan peraknya dikeluarkan. Fayakunu hadza shalihan, ini juga patut, ini juga bagus. Wa yakunul ghish alladhi fihi min nuhas wa naf'ihi nafi'an la qadri, dan campuran yang ada di situ yaitu apa, nuhas, tembaga atau apa jenis ini, perunggu nih, wa nahwi dan sebagainya, ini juga nafi'an, bisa memberi manfaat, tapi ala qadri, sesuai dengan kadarnya. Wa man lam yasmah nafsahu bidzalik, dan orang yang dirinya tidak rela untuk melakukan itu, lam tasmah, tidak rela, tidak memperbolehkan, tidak rela untuk melakukan itu, fal yakhtari, kalau ini saya dulu ditipu gara-gara ini gara-gara uang kayak gini, yang tidak mampu untuk melakukan itu semuanya, fal yahtaris, maka dia hati-hati min akhdhi darahim, dari mengambil dirham-dirham az-zaifah yang ini palsu, allati la tajuzul muamalatu 'alaiha, yang tidak diperbolehkan untuk bertransaksi dengan 'alaiha, atasnya, dengannya. Wa idza waqa'a fi yadihi ad-dirhamu zaif, kemudian kalau jatuh di tangannya ad-dirhamu zaif, dirham yang palsu, wa kana ya'rifu sahibahu, dan dia tahu pemilik dirham palsu tersebut, alladzi amalahu, yang dia telah bertransaksi dengannya, alaihi, dengan atas dirham palsu tersebut, fal yaruddahu ala sahibi, maka dia harus mengembalikan kepada pemiliknya itu. Illam tasmah nafsu bil itlafi, kalau dirinya tidak tasmah, tidak ridho, tidak rela untuk merusakkannya. Wala yurawijuhu ala muslimin akhar, dan dia tidak menggunakannya kepada muslim yang lain. Faya'thamu bidzalik, maka dia bisa dosa. Faya'thama bidzalik, maka kalau dia sampai menggunakannya untuk kepada umat muslim yang lain, maka itu dia akan dosa sebab itu. Wal yattaqi tajir rabbahu, dan hati-hati tajir, pedagang, takutlah rabbahu, kepada Tuhannya, takutlah kepada Tuhannya, fi kulli syai'in, dalam segala hal, la siyama, lebih-lebih, fil mikyali, dalam takaran, wal mizani, dan timbangan. Fa innal khatara fihima azim, karena bahayanya, hukumannya, bahayanya dalam masalah timbangan dan takaran dan timbangan itu besar, sampai perlu diturunkan ayat khusus. Qala Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang yang mengurangi atau mengurangi timbangan, orang-orang yang tidak menimbang dengan tepat. Alladzina idza talu, yaitu orang-orang idza talu, ketika dia menimbang, meminta timbangan, yakni menerima timbangan, alan nas, atas orang, yastaufun, maka mereka akan mengambil dengan sempurna. Ketika dia minta, dia membeli dari timbangan harus sempurna. Tapi wa idza kaluhum, ketika mereka menimbang untuk orang-orang lain, awazanuhum, atau idza kalum, ketika mereka menakar untuk orang lain, awazanuhum, untuk menimbang untuk orang lain, yukhsirun, maka mereka mengurangi. Dan ini banyak terjadi ini, hal yang seperti ini, padahal benar-benar ini ayat khusus untuk ada turun karena berhubungan dengan mengurangi timbangan. Al-ayat lain kalau memang timbangan ini memang ada selisih, tapi kalau dia nimbang sendiri, nimbang orang lain, ya pakai timbangan itu kan, sebaiknya itu tetap dicek. Tapi mengecek terus itu kalau di desa juga kesulitan timbangan itu.
tapi bukan bermaksud untuk mengurangi, tapi memang timbangannya adanya itu, suruh nimbang, suruh nakar terus, suruh ini terus kan ya kesulitan karo orang desa. Tapi bukan ada tujuan seperti itu, insya Allah ya ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asal tidak tahu bahwa itu ada kurang banyak dan seterusnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah berkata litujar, kepada pedagang-pedagang, innakum mullitum amran halakat fihi al-umamu sabiqah al-mikyan wal mizan. Innakum mullitum, kalian diberi kekuasaan, diberi tanggung jawab di kekuasaan, amran sesuatu, halakat fihi yang hancur karenanya, karena ngurusi itu, al-umam sabiqah, umam-umam yang dahulu, al-mikyalu wal mizan, yaitu takaran dan timbangan. Al-hadits warada fi Tirmidzi bil lafzi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabil mikyal wal mizan, innakum qad wulitum amrain halakat fikum fihi al-umamus sabiqat qablakum. Yani lafaz yang seperti ini di dalam Imam Tirmidzi diriwayatkan, mirip, sangat mirip, yani hampir sama. Ya. Qala fala budda minal adl, maka harus adil, harus jujur, harus napa tepat, harus adil, harus napa harus tepat. Wa huwa ayya'khudha wa yu'ti ala haddin sawa, yaitu dia ngambil dan memberi dengan batasan satu. Wa yahtarizu wa yahtariza wa yahtat, dan kalau bila mungkin wa yahtariza, dan hati-hati, wa yahtato, dan sama hati-hati. Wa in arjaha qalilan idza ata, kalau dia melebihi sedikit ketika memberi, wa naqasil mana qasa qalilan idza aqad, kalau mengambil dia mengurangi sedikit, kana dzalika afdhalu wa ahad, maka itu lebih afdal dan lebih hati-hati. Kalau ya ini maksudnya kalau pas sesuai dengan takaran itu, timbangan itu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau melebihi, dia ngalah sidik lah, ngalah sedikit, ini lebih baik, lebih hati-hati. Karena ba'du salaf, dulu sebagian orang salaf as-salih, orang salaf yang soleh, yaf'alu dzalika, melakukan itu. Wa yaqul, dia berkata, la ashtaril waila minallahi bihabbah, aku enggak akan membeli wail, yani celaka dari Allah dengan hanya satu, dengan hanya mendapatkan habbah, satu biji tok. Nah, gara-gara satu biji, dua biji gitu saja saya celaka, dihancurkan oleh Allah. Jangan sampai. Yuri itu dia mengendaki wail itu apa, celaka itu, al-wail al-madhkur, yaitu celaka yang disebutkan di dalam qoulihi ta'ala, dalam pengertian Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan takaran. Wa arada bil habbah, dia mengendaki dengan satu biji niki, maksudnya huna al-qadrul yasil, yakni kadar sedikit dari harta, karena harta sedikit saja, hanya satu biji saja. Yani satu biji, yakni napa, bukan berarti beras sak biji, yang enggak, ya arti maksudnya sak jumput itu aja. Wa minal fadaili fahaqil muttajar iqalatun nadim wa haqqil muttajiri, dan termasuk keutamaan untuk orang yang berdagang adalah iqalatun nadim, mengurungkan kepada orang yang menyesal. Oh, menyesal dia telah beli ini, ya sudah, kalau bisa ya digugurkan, walaupun itu bukan kewajiban dia. Kalau sudah selesai kemudian dia pergi, gak bisa, aku nyesel apa tuku iki, sebenarnya saya mau beli yang lain, kan enggak bisa dia menggugurkan. Tidak ada kewajiban bagi si penjual untuk mengurungkan, untuk membatalkan perkara yang sudah dia jual, atau mengurungkan
karena permintaan si pembeli untuk membatalkan penjualan. Bukan haknya dia, kalau sudah selesai. Tapi di sini ditekankan, disemangati, diberi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau mengurungkan penjualan kepada orang yang menyesal dengan pembeliannya. Wa taisir 'alal mu'sir. Wa taisur 'alal mu'sir, utamaannya dan termasuk keutamaan adalah menggampangkan bagi orang yang kesulitan. Wis gampang, enggak usah bayar sik. Wa tajawuzu, dan yang mengampuni 'alal mu'sir, orang yang punya ya tidak apa-apa, padahal orangnya punya sebenarnya. Wa iqradul mustaqrid, dan termasuk keutamaan adalah memberi hutang kepada orang yang minta hutang. Wa qada'u hajatil muhtaj, dan memenuhi kebutuhannya orang yang butuh. Tapi napa jenenge niki iqradul mustaqrid bagi orang yang kuat. Kadang-kadang niki nggih repot kalau ini dilakukan benar. Kalau orangnya ndak kuat, karena biasanya kalau hutang itu angel bayari. Kalau sudah ndak kuat bayar, nggak mau beli lagi. Ke toko, mau punya toko kok akan ngutangi. Kok nek wis kalau sudah hutang nggak bisa bayar, malah tuh beli ke orang lain. Alasan ini secara umum memang kalau memang tidak menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, yakni jadi putusnya hubungan ini. Jadi kalau saya sih melihat ini keutamaan, sedangkan putus hubungan itu juga adalah keburukan. Nah, itu juga hati-hati ketika kamu nanti kira-kira gak iso malah tukaran sama dia, maka lebih baik gak usah ngutangi. Ya, ada orang ngutangi. Kira-kira nek kamu bisa atau kira-kira wong iso bayar, ya silahkan. Tapi ketika tidak dan kamu tidak bisa mengampuni malah tukaran, ya lebih baik nggak usah, karena itu justru akibatnya lebih buruk. Wa qada'u hajatil muhtaj. Wa qad, termasuk keutamaan adalah memenuhi kebutuhannya orang yang butuh. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, man aqala nadiman bai'atahu, barang siapa yang mengurungkan kepada orang yang penyesalan, orang yang menyesal, mengurungkan pembeliannya, penjualannya, aqalallahu athratahu, maka Allah akan mengampuni athratahu, akan ditanggung oleh Allah athratahu, kesalahan dia, dosa dia pada yaumul qiyamah. Hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Hibban, riwayat Imam Hakim. Siapa yang menggugurkan penjualan pada orang yang pembeli yang penyesal, maka Allah akan mengampuni, akan mengurungkan, akan mengampuni, menghilangkan dosa-dosa dia pada hari kiamat. Wa fil hadits sahih, dalam hadis sahih juga dikatakan, innallaha utiya bi abdin, sungguhnya Allah itu didatangi oleh malaikat di bawah seorang hamba, lam ya'mal khairan qat, yang dia tidak beramal satu kebaikan apapun, ghairu annahu yukana yudayyun nas, selain sungguhnya dia dulu ini yudayyun nas, senengannya memberi hutang kepada orang-orang. Wa kana ya'muru ghilmanahu, dan dulu dia memerintahkan kepada pemuda-pemudanya, budak-budaknya atau pelayan-pelayannya, bitaisir, untuk memudahkan al-mu'sir kepada orang yang tidak punya. Wa tajawuzi, dan mengampuni al-mu'siri, dari orang-orang yang punya. Sebenarnya punya yus gak apa-apa, orang mu'sir sudah digugurkan atau pesen dek nih, pesan kepada orang yang menagih hutang untuk kalau orang yang nggak punya gampangkan, jangan dipersulit dan seterusnya.
Wa yaqul, dan dia berkata seperti ini, la'allallaha yatajawazu anna. Kalau kita mengampuni mereka, kalau kita mempermudah bagi mereka, mungkin saja Allah akan yatajawazu, akan mengampuni kita. Karena kita mengampuni mereka, mempermudah bagi mereka, maka Allah akan mengampuni kita. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah ini ngendika kepadanya ketika yaumul qiyamah, nahnu awla bidzalika mink, aku lebih berhak untuk melakukan itu daripada kamu. Kalau kamu membampangkan, mengampuni orang-orang yang hutang kepadamu, maka aku lebih pantas untuk melakukan itu daripada kamu. Fatajawaza anhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni anhu dari orang tersebut. Ini yang seperti hadis ini disebutkan oleh Sahih Muslim, oleh Imam Muslim dalam Kitabul Musaqah. Ini husibah, bahasanya dihisab seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kalian, kemudian tidak ditemukan untuk kebaikan sama sekali dari dia, tapi dia berserawung, bergaul dengan orang-orang, dan dia kaya. Wa kana ya'muru ghilmanahu ayatajawaza, dia memerintahkan untuk memudahkan, untuk mengampuni orang-orang yang enggak punya, wis ampuni wis. Kemudian Allah ngendika, nahnu ahaqqu bidzalika min, kami lebih berhak untuk melakukan itu daripada kamu. Tajawazu anhu, para malaikat, ampuni dia, lepaskan dia. Ini hadis Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu qardin shadaqah, setiap memberi hutang adalah sedekah. Al hadits rawahu akhrajahu Tabarani bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanad yang bagus, yang hasan, mendekati sahih, bukan dhaif tapi hasan. Wal Baihaqi juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu lailata usriya bi, saya melihat malam ketika diisrakan denganku, ketika aku isra, dijalankan pada waktu malam hari, waktu Isra Mi'raj, aku melihat ala babil jannah, di bab surga ada tulisan seperti ini, as-shadaqatu bi asyri amthaliha, sedekah itu banjarannya, pahalanya sama dengan 10 kali kelipatannya, pahalanya 10 kali lipatannya. Wal qardu, dan memberi hutang, bithamaniyata asyara, niki pahalanya sama dengan 18, lebih banyak memberi hutang. Al hadis. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, wa sanatuhu dhaif, tapi sanadnya niki dhaif, tapi ulama-ulama banyak mengomentari. Karena apa? Nah, kalau ini sahih, karena apa? Kalau hutang itu lebih banyak daripada sedekah, karena orang itu, kebanyakan orang, nggak ada orang yang hutang kecuali orang itu pasti sangat butuh. Ulama ketika salah satu sebabnya, atau beliau memberi alasan sebagian ulama, karena orang yang hutang itu kebanyakan pasti sangat butuh, tapi disedekahi belum tentu. Nomor pertama. Terus ada lagi apa alasannya, lupa saya itu. Ada lagi alasan. Jelas itu beri alasan seperti itu. Al hadis. Dan kalau saya yakin hutang itu kadang lebih berat daripada memberi. Kalau memberi sudah tidak kepikiran. Kalau memberi hutang itu masih kepikiran, terus gak barbar. Barbar. Wal yahdhar kullal hadar, dan hati-hati dengan segenap hati-hatian minal bai', dari menjual ala bai' akhi, atas jualannya saudara. Ada orang jual, saudara sesama muslim, saudara jual sesuatu, kemudian kamu bilang pada pembeli itu, calon pembeli itu, kesini tak beri yang lebih murah daripada ini, padahal sudah ada
kecondongan, ada ketertarikan, kemudian kamu bilang ke sini saya beri yang lebih murah. Nah, ini namanya bai' ala bai' akhi. Wasyira'i, hati-hati dengan menjual atas penjualan saudaranya. Ke sini tak beli lebih mahal. Berapa berani dia? Berani ke sini tak beli. Ini namanya syira' ala syira'i akhi. Lain kalau memang belum ada kecocokan sama sekali. Ini kan terlalu murah ini. Gak ada kecocokan sama sekali. Ini lain. Tapi ketika sudah ada apa? Ada kecondongan, ada ketertarikan, nah niki ngari tukaran. Nah niki makanya kan wa kunu napa ibadallahi ikhwana. Ini kalian itu harus napa? Saling bersaudara, berseduluran, ojo tukaran kayak ini. Wa mithlu dzalika, dan kalau wa mithalu dzalika ay yaqula lil bai' aw lil mushtari fi zamanil khiyar ana abi'uka ghairu hadza bi rakhasa minhu. Percontohnya itu adalah gini. Dia berkata kepada bai' atau mushtari fi zamanil khiyar, pada zaman khiyar, atau sebagian zaman masih milih, atau bahkan sebagian ulama wis ana kecocokan, kecondongan. Sebagian ulama memberi batasan ketika sudah ada kecondongan untuk membeli. Nah, kalau belum, ya belum. Tapi kalau di sini fi zamanil khiyar, masih masa-masa milih. Ana abi'uka ghairu hadza. Aku akan menjual kepadamu selain ini bi arkhasa minhu. Yani yang sama dengan ini, selain ini dengan ini bi arkhasa minhu, dengan lebih murah daripada barang ini. Au ashtari minka, atau aku akan membeli dari kamu hadza barang ini bi aktsar, dengan lebih banyak, dengan lebih mahal mimashtarau, daripada yang dia membeli itu. Wa dzalika muharramun manhiyun anhu, dan ini haram, manhiyun anhu, dilarang. Wa kadzalika najash, begitu juga disebut najash. Najash itu apa? Wa huwa yazita fi samanil sil'ah min ghairi ragbatin fiha liyaghurra ghairahu minal muslimin. Yaitu dia menambahi samanul sil'ah, harganya suatu barang. Seharusnya barangnya 100, kamu membeli, kita membeli, atau ada seseorang membeli 150. Min ghairi ragbatin fiha, tanpa karena suka dengan barang itu. Belinya bukan karena suka barang itu, tapi liyaghurra, supaya menjerumuskan ghairahu, orang lain, minal muslimin, supaya orang lain terjerumus. Niki kadang-kadang ono kesepakatan, kadang-kadang enggak ono kesepakatan, terus ada beberapa macam motif alasan supaya ono motifnya macam-macam. Saya beli umpamanya ono podo dagangi, podo ning omahe podo dagangi, saya beli 150, tapi beli sedikit. Ono kok yang saingan saya tahu, akhirnya kan kenyang 125, akhirnya kok murah, akhirnya dia beli banyak, bawa ke rumah, dia tahu, akhirnya kan saya beli ono yang lebih murah atau gimana, dengan seperti itu akhirnya dia kan rugi. Dikiranya 125 sudah murah, padahal mestinya 100, karena merasa ada temennya ada yang beli 150, dia dapat 125, padahal maksudnya saya tahu harganya yang 100, tapi dia ngenyang 120, dibawalah ke rumah, saya udah beli 100, akhirnya kan keuntungan saya dia. Ini salah satu motif. Mungkin juga ada kong kali kong antara seseorang dengan penjual. Kadang ada motif sama penjual, jadi macam-macam motif, tapi yang jelas secara umum pokoknya jangan membeli sesuatu lebih daripada harganya, bukan karena dalam keadaan kamu tidak menginginkan barang itu, tapi supaya ada orang yang lain melihat kemudian tertipu. Nah, ini namanya najash. Wal yahdhar aidan min ihtikari ta'am, dan hati-hati juga min ihtikari ta'am, dari ihtikaru ta'am, dari napa jenenge niki, nimbun makanan. Ulama ketika pokoknya sesuatu yang sangat dibutuhkan,
atau makanan yang perlu, yang sangat nopo dibutuhkan, dia timbun. Fa innahu muharramun syadidut tahrim, karena ini adalah nopo banget haramnya. Wa qad waradat fi akhbarun, dan benar-benar datang di masalah niki hadits-hadits fiha tasdidatun, yang ada nopo ancaman-ancaman hailatun yang besar. Mithlu qaulihi ta'ala, qaulihi alaihi salatu wasallam, seperti pengendikannya Rasulullah alaihi salatu wasallam, man ihtakara ta'aman arba'ina lailatan faqad bari'a minallah wa bari Allah minhu. Man ihtakara, barang siapa yang menimbun ta'aman, makanan arba'ina lailatan, selama 40 hari, faqad bari'a minallah, maka dia telah lepas dari Allah, wa bari Allah minhu, dan Allah lepas dari dia. Tidak ada hubungan. Hadits rawahu Ahmad wal Hakim Ibnu Syaibah wal Bazzar. Wa qawluhu, dan seperti pengendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jalibu marzuq wal muhtakiru mal'un. Al jalib, orang yang mendatangkan barang dari luar ke satu daerah, marzukun, maka dia diberi rezeki. Wal muhtakiru, sedangkan orang yang menimbun, mal'unun, ini dilaknat. Akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim wa Darimi wa Abu Ya'la wa ghairum, walaupun dengan sanad sing dhaif. Wa qalu alaihi salatu wasallam, la yahtakiru illa khati'un, tidak menimbun kecuali orang yang berdosa, orang yang salah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara, barang siapa, Rasulullah juga ngendika, la yahtakiru illa khati'un, rawu Ahmad fi musnadihi, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam sunannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara ta'aman, barang siapa yang menimbun makanan arba'ina yauman tsumma tasaddaqa bi, kemudian dia bersedekah dengan itu. Setelah ditimbun kemudian disedekahkan, enggak jadi jual, dia sedekahkan. Lam yakun lahu kafaratan, maka sedekah ini tidak bisa menjadi untuknya kafaratan, pelebur dosa, maka tidak bisa melebur dosanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Isnad Al-Firdaus, cuma dengan sanad sing dhaif. Wa ma'na al-ihtikar, makna ihtikar itu apa? Ini sepakat ulama bahwa ihtikar itu haram, cuma ihtikar yang kayak apa? Wa ma'na al-ihtikar ayyashtariyal insanu ta'am fi awqatil ghala, yaitu ayyashtariya al-insan, seseorang yashtariya, membeli, atau makanan, membeli makanan fi awqatil ghala, fi aqtil ghala, pada waktu-waktu mahal, wa syiddati hajatin nas, pada saat sangat butuhnya orang-orang ilal ati, makanan, pada saat orang sangat membutuhkan itu. Tsumma yukhbi'uhu, kemudian dia menyembunyikannya, wa yahbisahu, dan menahannya, liyabi'ahu bi'aqla, supaya dia menjualnya bi'aqla, dengan dengan zaman, dengan harga yang lebih tinggi, lebih mahal. Ini ketika orang butuh, dia malah beli kemudian ditimbun. Tapi ketika lebih-lebih kayak sekarang, waktu apa barang berlimpah, jadi murah banget, tidak ada masalah, kemudian dia timbun. Nah, ketika itu tidak dibutuhkan, tidak ada masalah. Ini walaupun ya ada sebagian yang tidak memperbolehkan, tapi ya zahiri ya boleh-boleh saja, karena kalau enggak ya juga akan rusak biasanya. Ya, karena enggak ada yang beli ya kan jadi Allah alam. Tapi jelas sebagian ulama masih dalam keadaan murah, ini sebaiknya jangan. Fa in akhadhahu, nih kalau memang dalam membelinya pada saat-saat musim, ada waktu murah gimana? Fa in akhadhahu fi waqtir rukhsi atau rukhsi, ketika dia mengambilnya pada saat murah, ala niyati ayyattakhirahu, atas tujuan untuk menyimpannya lil ghala, pada sampai disimpan sampai waktu mahal. Dan kebanyakan pedagang seperti ini, dia waktu itu murah ini,
Duren waktu ini murah dilebokno kulkas. Wah iki banyak niki. Akhirnya itu beli banyak dimasukkan kulkas waktu murah. Nah, kemudian waktu sudah nggak musim dikeluarkan. Nah, ini gimana? Au kana min ghullatihi zaiman min au kana min ghullatihi zaidan, atau makanan tersebut dari hasil dia melebihi zaidan al hajati, melebihi dari kebutuhannya, fattakharahu, kemudian dia menyimpan hasil dia itu, dari hasil dia ini ala tilkan ya, dengan niat itu, yakni nanti dijual waktu mahal lah, sekarang murah. Beliau ngendika lam yakhlu fi dzalika min karahatin syadidah, tidak bisa lepas daripada makruh yang sangat, makruh tanzih, tapi di sini bukan makruh tahrim, makruh tapi wasara fi khawtarin azim. Kemudian beliau memberitahu bahwa ini juga masih bahaya, min mahabbatihi, karena dia suka, waraghbatihi, dan senang, fi ghila'il asar, dalam mahalnya harga, karena dia berharap untuk ini harganya menjadi mahal. Tapi ini untuk makanan ya, ini untuk makanan sebenarnya. Ini perkara yang sangat dibutuhkan, yang orang tidak bisa lepas daripada itu. Saya yakin ini ada pada itulah. Kalau tidak makanan gimana ya, ini waktu mahal aja, tapi nggak mungkin butuh banget di lain makanan, selain makanan atau sesuatu selain yang memang sangat dibutuhkan, ya nggak akan nggak akan dibutuhkan, yang sangat tidak ada masalah. Saya yakin ini masalah ketika ini adalah masalah makanan. Beliau ngendika kalau makanan ini gimana, kalau gitu ini masih makruh banget, masih bahaya, bilang ketika. Walau salimah, karena kenapa kok bahaya banget, karena berarti dia mengharapkan mahalnya makanan bagi orang-orang muslim punya itu. Walau salima minat tikhari ta'am lama salima min mahabbatil ghila. Kalau memang dia selamat dari dosanya menyimpan makanan, nimbun makanan, lama salima, maka dia tidak selamat min mahabbatil ghila, yaitu dari suka, senang-senangnya, berharapan dia untuk menjadi mahal. Alladzi fihi a'dzumul masyaqqah, yang di situ ada masyaqqah yang berat, alal muslimin, terhadap orang-orang Islam. Memang dia enggak dosa nyimpan, menimbun, tapi dia mengharapkan barang jadi mahal. Waqad kana salafus saleh, dan salafus saleh yakrahunal bai' wasyira, mereka tidak suka untuk jual beli fil at'imah, dalam makanan, lima fi dzalika min at-ta'arrud li daruratil insan, karena di situ ada ta'arrud, yakni napa jenenge niki menjadikan dirinya rentan li daruratil insan, untuk napa, untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan orang, kebutuhan pokok orang, karena niku bisa napa jenenge niki bisa menghalang-halangi, bisa menghalang-halangi napa kebutuhan pokoknya orang, yakni memahalkan dan seterusnya. Karena dia sudah napa dia berbuat sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang darurat, hal-hal yang sangat pokok bagi orang. Bihaitsu yakrahu sa'ata warraha, di mana dia yakrahu sa'ata warraha, di mana dia tidak suka ada keleluasaan dan kegampangan. Dengan murah dia tidak bisa menjual dengan murah dia tidak bisa menjual dengan keuntungan yang besar, maka dia mengharapkan wis kulak terus kemudian jadi mahal. Wa yuhibbul qahta wal ghala, dan dia senang kalau terjadi paceklik sehingga barang-barang jajan mahal, wal ghala, dan mahal, dan kepingin senang mahalnya barang yang mensulitkan orang-orang lain. Tapi sebenarnya menurut saya nggih niki tinggal
niatnya, kalau niatnya justru mempermudah, al-jalib marzuk, mendatangkan dari luar menuju sini, maka dia akan diberi rezeki oleh Allah di sini, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini enggak ada beras kurang ada umpamanya. Kan ada daerah-daerah yang beras tidak ada. Datangkan beras kan menuju di tempat tersebut. Maka di sini juga dapat dapat janji dari Allah, al-jalibu marzuk, orang yang mendatangkan barang dari luar yang dibutuhkan di situ, maka dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang niatnya seperti ini untuk mempermudah orang supaya kebutuhannya terpenuhi, maka di sini juga pahalanya besar. Tapi kalau niat dagang murni lah niki bahaya niki, nek masalah niki bahaya karena ketika ini beliau ini salafus saleh menghindari, karena kalau niat dagangnya murni maka dia semakin mahal barangnya semakin seneng, berarti kan seneng wong susah udah kalau niat dagang murni kok untuk seperti itu. Niki beliau ini ulama-ulama salaf ini menghindari ini. Tapi kalau kita melihat ya sebagaimana kadang dia mempermudah, kadang-kadang ya ono sudut permudahnya gimana? Kalau dia datangkan, dia berdagang di situ sehingga barang kalau berdagang banyak kan ya juga jadi murah barang. Tapi di sisi yang lain ketika dia ada kesempatan untuk menaikkan harga, kalau memang itu menaikkan harga akhirnya orang susah semuanya juga dia seneng untuk orang pada susah lah. Ini di sisi ada dua sisi, tinggal niatnya gimana kalau menurut saya. Wa amal muamalatu birriba fa itsmun 'adzimun. Kalau muamalah dengan riba, masalah muamalah dengan riba maka dosanya besar. Wa haubun kabirun, niki diharokati wa haubun kabirun. Maka kalau dia dalam bacaan kita sih hubang kabira, dosa yang besar, tapi sama benernya dialek di antara dialek bahasa Arab itu ada yang haubun, ada sing mungkin ada yang kita sama dengan saya diharokati hauban ya, itu memang jangan disalahkan. Haub itu memang bahasanya ada sing haubun, ada sing haubun. Kebanyakan Arab bilangnya haubun, tapi sebagian orang Arab bilangnya haubun. Wa haubun kabirun, dosa besar. Mungkin ini yang ngarokati Bani Tamim ini, makanya bilang haubun kabirun. Muamalah dengan riba ini dosanya besar. Haubun kabirun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Riba sedikit pun tinggalkan. In kuntum mu'minin, ketika kalian mukmin. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan, fa'dzanu biharbin minallah, maka saya umumkan kepada kalian biharbin, maka umumkan kepada diri kalian biharbin, dengan peperangan minallahi wa rasulih, maka kita tabuh genderang perang bersama Allah dan Rasulnya. Faman dzalladzi yaqwa ala muhabaratillah, siapa orang dzalladzi orang yaqwa yang kuat ala muharabatillah, menguat atas memerangi Gusti Allah, atas diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi ta'ala, kita minta perlindungan dari Allah minal maqti, dari murka, wal bala, dan cobaan, wa tarkis syaqa, dan apa jenenge niki dan apa jenenge niki celaka yang sangat napa-nemen. Waqat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari nanya atau rendahnya ke kecelakaan celaka. Waqat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu wa syahidahu wa katibahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kepada orang yang memakan riba, wa mu'kilahu, dan orang yang memberi makan riba. Bukan muwakilahu, ini kalau sing darani oh bukan mukilahu, itu muwakilahu, enggak, mukilahu orang yang memberi makannya, artinya orang yang hutang kemudian dia memberi kepada keuntungan kepada itu juga niki mukilahu.
Oh, bukan muakil, mukil. Mukil itu memberi makan. Beri makan berarti orang yang hutang, kemudian iki memberi. Wa syahidahu, dan saksinya, wa katibahu, dan katibnya, penulisnya. Lah, cuman ulama-ulama ini di dalam Syafi'iyah di tafsir, ketika dia terpaksa hutang, terpaksa harus mau nggak mau harus hutang, dan tidak ada orang yang menghutangi kecuali dengan riba. Bagaimana? Kalau biqadri darurat tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dengan kadar darurat tidak apa-apa. Ini yang hutang. Nah, tapi juga kita harus tanya kadar darurat itu seberapa. Di kitab-kitab kita seperti itu. Kalau tidak, dia terpaksa hutang dan kemudian apa? Kemudian tidak ada sekarang yang menghutangi kecuali pasti harus mengambil keuntungan dari situ, maka ini boleh bagi orang yang hutang karena darurat. Tapi jelas Rasulullah niki napa melaknat akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Musaqah. Lafadznya seperti ini: la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Dan Kanjeng Nabi ngendika mereka semua sama. Jadi, kalau andai kata ada orang-orang yang bergerak untuk memberi hutang, sebenarnya saya yakin orang-orang kaya itu asal masih banyak lah orang yang memberi hutang, asal ada jaminan uangnya kembali, itu sebenarnya masih banyak, asal ada jaminan uang kembali. Sebenarnya masih sangat-sangat banyak, saya yakin, orang-orang yang terketuk, apalagi orang-orang yang membaca hadits-hadits tentang memberi hutang. Tapi karena sekarang orang yang hutang itu yang nggak tanggung jawab kebanyakan. Itu makanya ketika ada orang-orang yang mengelola hutang itu dengan baik, dengan jaminan, dengan ini saya yakin ini akan bersambut. Nah, coba pedagang-pedagang di pasar itu ketika hutang pakai bunga itu, pasti setiap kali setahun ketika sudah lunas dagangannya sudah habis. Andai kata nggak ada bunganya, mungkin masih ada sisa itu, masih akan ada sisa. Ya caranya ya sama dengan kayak bank, cuman tanpa laba. Tanpa laba, mungkin memberi orang-orang yang menjalankan gitu aja, gajinya berapa satu bulan, yaitu mungkin ayo urunan sing hutang memberi nopo yang menjalankan itu, tapi yang memberi modal sudah tidak usah diberi, karena kita tahu banyak di sana masih banyak ada orang-orang kaya yang siap memberi hutang asal dengan jaminan akan kembali. Masih banyak, jangankan yang seperti itu, yang memberi langsung aja masih banyak. Dan ini akan tambah berkah, akan perputaran uang tambah berkah, akan perekonomian akan maju bener. Kalau sekarang enggak, tiap kali setahun kemudian habis uangnya untuk bayar cicilan utang, besar bunganya tiap tahun putar pasti habis, tahunnya habis. Wa'adda alaihi salatu wassalam qala wa'adda alaihi salatu wassalam akil riba fi sabil mukibikat. Dan Rasulullah menghitung akil riba, orang yang memakan riba fi sabil mukibikat, termasuk di dalam 7 hal yang menghancurkan. Yang hadis yang muttafaq alaih, yaitu apa yang disebut Rasulullah, yaitu asyirku billah, yang 7 yang menghancurkan: syirik billah, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar, ma'aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim, aklu riba, memakan riba, wa tawalli yaumaz zahaf, melarikan diri dari peperangan, qadful muhsanat, dan menuduh perempuan-perempuan baik-baik, menuduh mereka berbuat zina.
allati minha al-isyrak billah. Jadi Rasulullah menghitung makan riba termasuk 7 perkara, 7 perkara yang menghancurkan, yang diantara 7 perkara itu ada isyrak billah, berbuat musyrik kepada Allah, membunuh seseorang yang diharamkan, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Rasulullah juga ngendika tadi hadis Bukhari Muslim ya. Terus kemudian juga beliau ngendika ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha yang paling mudah mithlu ayyam kihar rajula ummau, yang paling mudah, paling mudah, paling sedikit adalah seperti menikahi ibunya sendiri. Hadis ini waradda fi bulughil maram lil hafidz ibn Hajar al-Asqalani bil lafz kadza wa kadza. Al hadits rawi Ibnu Majah mukhtasaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan mensahihkan hadis tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, arba'atun haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 orang hakun yang wajib 'ala Allah, atas Allah, wajib bagi Allah, alla yudkhilahum, untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Wala yudhiqahum na'imah, dan untuk tidak Allah memberi mereka, mencicipkan kepada mereka kenikmatan surga. Pertama, mudminul khamri, orang yang kecanduan minum khamr, minum minuman keras. Wa akil riba, orang yang makan riba. Wa akilu malil yatim, dan memakan hartanya anak yatim tanpa hak. Wa al-aqul lil walidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bisya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bimithlin sawaan bisawain yadan biyatin. Emas dijual dengan emas, fiddah dengan perak dengan perak, al burru bil bur, gandum bur dengan gandum bur, wasyair bisyair, gandum syair dengan gandum syair, wat tamru bit tam, dan menjual kurma dengan kurma yang lain, wal milhu bil milh, garam dijual dengan garam yang lain. Ini harus mithlan bimithlin, harus timbangannya sama, sawaan bisawa, persis, yadan biyatin, dan harus langsung dari tangan satu dengan tangan yang lain, maksudnya harus diserahkan. Termasuk beras, ketika ada ulama bakaran makanan beras, masih berasnya yang satu beras jatah dari pemerintah yang jelek ditukar dengan beras yang bagus. Ini harus sama. Kalau kamu mau kalau mau menjual, ya kamu jual dulu dengan harga berapa, uangnya kamu beli untuk ini. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau didatangkan kurma, ternyata bagus semuanya. Apakah di sana di Khaybar itu kurmanya bagus semuanya? Enggak ya Rasulullah, kami yang jelek kami tukar dengan yang bagus sekian. Jadi dibawa. Jadi mereka kurma yang jelek ditukar, dijual, ditukar dengan kurma yang bagus. Jadi sepertiganya atau seperempatnya segitulah. Maka yang didatangkan kepada Rasulullah, yang dihadiahkan kepada Rasulullah semuanya bagus semuanya. Ini kok bagus semuanya? Iya kami. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika, ainur riba, ini adalah riba sendiri yang seperti ini. Artinya juga beras jelek kemudian ditukar dengan beras bagus. Ya kalau mau seperti ini ya harus sama takarannya. Setengah kilo ya harus dijual setengah kilo. Enggak, jelas enggak mau. Ya enggak mau, caranya jual. Kamu jual, kemudian hasil penjualan kamu belikan itu. Enggak boleh kamu langsung tukar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah. Kadang-kadang kita juga enggak tahu ini kan jelas Rasulullah melarang seperti ini. Kadang-kadang kita tahu udah hikmahnya, enggak hikmahnya. Kadang kita enggak tahu, tapi jelas Rasulullah melarang seperti ini. Kalau melarang ya sudah, sama sami'na
wa ata'na. Pasti Allah Subhanahu wa taala itu ketika melarang sesuatu, Allah Rasulullah nggak mungkin dari Allah Rasulullah sendiri, pasti dari Allah. Dan Allah tidak mungkin melarang sesuatu pasti kecuali untuk kebaikan kita sendiri. Dan ini kadang-kadang kalau kita itu masih protes-protes, kadang oh ini apa namanya niki, nanti kalau kita beli, kita jual pasti beli lebih murah daripada kita kalau langsung kita tukar, karena ada pihak ketiga, pasti dia juga dapat koin untung, pasti kan seperti itu. Akhirnya jadi tidak usah pakai, kalau memang Rasulullah sudah ngendika seperti ini, saya tidak pakai logika, seharusnya seperti ini. Seorang mukmin, tapi saya yakin itu kalau diteliti dengan baik pasti akan memang apa namanya ini hikmah yang memang apa jenenge niki aturan itulah yang terbaik bagi kita. Cuman kalau saya, walaupun saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kenapa harus seperti ini, tapi bagi saya kalau ketika Rasulullah SAW sudah melarang, ya kita sami'na wa ata'na, pasti kebenaran di situ. Karena otak kita sangat terbatas. Nah, ini kan juga emas dengan emas. Yang satu emas belum apa kan? Belum dibikin begini, yang satu masa harus sama, timbangannya sama. Kan Kanjeng Nabi itu ketimbangannya harus sama. Nah, ini kan kalau menurut saya itu sama dengan apa kurma yang rasanya enak, yang ininya lebih bagus dengan kurma kadang mesti ngono sete barang. Itu sama, tapi ternyata Kanjeng Nabi seperti itu. Ya sudah, sami'na wa ata'na. Ya, kalau kamu mau beli, mau jual, ya juallah. Terus kemudian hasilnya kamu belikan lagi untuk membeli napa jenenge niki, membeli emas yang kamu inginkan. Begitu juga perak. Wa idza ikhtalafat, ketika beda macamnya hadil asnaf, ketika beda macamnya, bur dengan syair itu juga beda macamnya. Walaupun saya juga nggak bisa bedakan karena memang tidak pernah megang. Kalau syair itu biasanya yang digambar-gambar di apa namanya gandum-gandum yang ada, yang buat roti-roti semuanya rata-rata syair itu syair. Gambarnya seperti itu. Kalau bur lain, saya juga belum pernah lihat bur, tapi kalau syair sering. Wah, namanya fulgul. Nggak tahu saya. Yang jelas nek miturut wong Jawa semuanya gandum semuanya niki. Tapi miturut ukuran syar'i ini lain jenisnya. Lain jenisnya. Qala wa idza ikhtalafat hadhil asnaf, dan ketika macam-macam niki berbeda hadhil asnaf, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah sebagaimana seperti yang kalian kehendaki. Idza kana yatan biyatin, kalau memang ya syaratnya harus langsung diserahkan. Nah, ini termasuk tukar uang rial ke uang Indonesia, uang Malaysia ditukar dengan niki, ya gak apa-apa, gak persis, karena ini oleh ulama dianggap ini kayak emas dengan perak, emas dengan perak. Lah uang baru ini menurut kita ya termasuk sini, termasuk ya masuk di sini, termasuk uang mata uang yang sama, berarti sama dengan emas dengan emas walaupun baru. Qala faqad bayyana alaihi salatu wassalam fi hadzal hadits hukm riba. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadits ini hukumnya riba. Falaysa li ahadin ba'da dzalika sabilun ila khilaf. Dan Rasulullah telah menjelaskan hukumnya riba. Falaysa li ahadin, maka tidak ada bagi seorang pun setelah itu jalan ilal khilaf, untuk berselisih, wa tarkil imtithal, untuk ilal khilaf, untuk berselisih dan meninggalkan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Waqad qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuh
apa yang didatangkan oleh Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah, hukum-hukum, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah larang anhu darinya fantahu, maka berhentilah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala ngendika falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang membangkang terhadap perintah Rasulullah, an tusibahum fitnatun, akan mengenai mereka fitnah, aw yusibahum adzabun alim, atau mengenai mereka siksa yang menyakitkan. Ini amrihi, ini perintah Allah dan Rasulnya ya. Hati-hatilah orang-orang yang yang membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, atau Allah dan Rasulnya, antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, akan mengenai mereka fitnah, aw yusibahum, atau mengenai mereka adzabun alim, siksa yang pedih, yang menyakitkan. Faman ba'a dhahaban bi dhahabin aw fiddatan bi fiddatin, barang siapa menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak, au burran bi burrin, au dzuratan bi dzuratin, atau menjual jagung dengan jagung, au tamran bi tamrin, atau kurma dengan kurma, lazima ayyakuna dzalika mitlan bi mitlin, maka lazim, wajib itu terjadi dengan ukuran sama, mitlan bi mitlin, timbangan atau takaran sama, ya dan biatin, dan harus langsung diserah terimakan tanpa ada penundaan. Niki di sesuk ya kok kurangane, sekalian hutang sekalian. Nanti ini masih ada setengah ya ditukar, tapi ini baru ada 50, yang 50 besok ya. Ini tidak boleh. Sekalian hutang saja, terus kemudian apa disaur, dicicil, tidak apa-apa. Fa ini ikhtalafan nau, kalau macamnya lain, kalbur bidzurah, kayak bur, gandum bur dengan apa dzurah, dengan jagung, awidzurah bitamr, atau jagung dengan kurma, jazat al-mufaddalah, maka boleh untuk saling beda sedikit banyaknya. Wa wajibat taqabud, tapi wajib saling menerima pembeli, penjual maupun pembeli, fil hali, pada zaman itu langsung. Wa fil babi furu'un wa masail, kata di dalam bab ini ada furu', masail katsirah, mahalluha, yang tempat pembahasannya adalah kitab-kitab fikih. Wa hadza jumlatul qaul, dan ini adalah sejumlah ucapan yang secara global fi dzalika, dalam masalah itu. Fahdharu ma'asyiral ikhwan, wa saudara-saudara, hati-hatilah rahimakumullah minar riba, dari riba, wa yatal hadar, dengan segenap kehati-hatian, segenap menghindari, wahtaruz minhu, dan jauhilah dan hindarilah itu, wa yatal ihtiras, dengan jagalah diri dari itu, wa yatal ihtiras, dengan sepenuh, dengan sekuat pol-polane menjaga diri. Fa innallaha ta'ala harramahu, karena Allah Ta'ala mengharamkannya, wa hadzarahu, dan telah memperingatkannya, ala ibadi, atas hamba-hambanya, wa ja'alahu khabithan mamhuqan, dan Allah telah menjadikan riba itu adalah sesuatu yang buruk, sangat buruk, mahmuqan, dan dihilangkan berkahannya, la khaira fi, tidak ada kebaikan di situ, wala barakata, dan tidak ada berkah. Kama qala ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah menghilangkan riba, menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan mengembangkan, menambah sedekah, semakin banyak sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai orang yang banyak kufurnya dan banyak berbuat dosa. Artinya orang-orang yang berbuat riba disebut oleh Allah kafar, banyak kufurnya, athim, banyak dosanya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kul riba, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu, jangan kalian memakan riba, at'afan mudha'afa, dengan berlipat-lipat, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Wattaqun nar, dan jaga diri dari api neraka, allati u'iddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir.
wa atiullah war rasul, dan taatlah kepada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat. Fata'ammalu, berpikirlah, wangzuru, berpikirlah, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wahdaru, dan hati-hatilah, wa'lamu, dan ketahuilah, anna fi bai'in nasi'ah, dalam bai' nasi'ah, bisirin, dengan harga, bi'in nasi'ah, dan penjualan nasi'ah, dengan penjualan pembayarannya nanti, tempo, bisirin, dengan harga yang kusu'an isril hadir, yang kurang dari harga yang sekarang, sa'atun firrida anir riba, ini ada keleluasan jauh daripada riba, wa huwa jaizun, dan ini boleh mubah, fayakhudhu bihi ar-raghib fi arba'id dunya, maka orang yang maka boleh mengambil penjual dengan pembayaran nanti dalam keuntungan dunia. Ini seharusnya kalau menjual langsung harganya 1 juta kalau langsung cash, tapi kalau nanti malah mahal ya, biasa, boleh saja, ini tidak ada masalah. Tapi sekarang kalau sekarang malah lebih murah. Kalau jual mobil itu, kalau cash malah mahal. Kalau kalau kredit malah murah. Tapi ini bunganya banyak. Sama saja ya ini maksudnya. Qala wa iyyakum, dan ya, sebab bungane wakeh, cicilane harus sekian, lebih murah tapi cicilane sekian. Jadi malah dimirip-miripno dengan riba. Seharusnya kan harganya sekian, karena kamu bayarnya lama maka harganya sekian. Tidak, sekarang malah dimurahkan, tapi bunganya sekian persen. Akhirnya jadi jatuhnya pada lebih mahal, kan malah dimiripkan riba. Seharusnya kalau memang kredit kan seharusnya kalau kredit ya sudah kredit, pokoknya lah harganya sekian. Harganya pokoknya jadi asalnya 4 juta jadi 5 juta, jadi 100 juta jadi 110, 120 juta. Enggak, ini dimurahkan tapi kemudian dihitung harus sekian per bulan, sampai kemudian dihitung pada akhir tambah lebih mahal. Qala wa iyyakum wa may ta'atuhu ba'dul juhala al-aghbi al-maghrurin, hati-hati dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh, al-aghbiya, yang bego-bego, al-maghrurin, yang tertipu, al-hamqa, yang enggak tahu apa-apa, yang bodoh sekali, min astihlalihim, yaitu mereka menganggap halal riba, fi za'mihim, dalam persangkaan mereka. Caranya gimana? Misnastihlalihim, yakni dengan berusaha untuk menjadikan riba itu halal sesuai dengan omongan mereka, dengan hilah-hilah, atau dengan tipu-tipuan, wa munadzara, dengan nazar-nazaran, ya ta'ataunahu, yang mereka melakukannya, bainahum, di antara mereka, wa yatawahumuna, dan mereka menyangka annahum yaslamuna biha, dengan itu mereka akan selamat min itsmi riba, dari dosanya riba, wa yatakhallasuna, dan dia akan lepas bisa dengan sebab nadzarat mukhada'at min arihi, dari dosanya, dari cacatnya, dari keburukannya riba fid dunya, wanarihi, dari keburukannya di dunia, wanarihi, dari api karena dari neraka karena riba, fil ubad, di akhirat nanti, wahayata, dan jauh sekali. Ini maksudnya hilah-hilah, biar caranya supaya enggak terjadi riba, dengan macam-macam cara. Ana sing caranya nazar-nazaran, kita jadi tak beri, tak utangi, tapi kudu nazar. Nazar apa? Allah, aku nazar nanti kalau bayar utangi 1 juta, aku nazar nanti kalau pembayar tak bayari 1,5 juta. Aku nazar kalau aku nazar nanti aku iso nyauri setahun maka 1,1 juta. Kalau 1 juta karo niki 1,5 juta, kalau ini dengan nazar seperti ini. Ini kan ini adalah hilah-hilah, termasuk hilah-hilah dengan tipuan-tipuan macam-macam.
termasuk napa jenenge niki jual barang kepada orang itu tersendiri, dijual dengan harga napa biasanya dengan harga napa mahal. Kita jual 2 juta, nanti beli nanti napa jenenge niki tak gimana ya? Jadi barang ini tak jual ke kamu, nanti jual lagi ke saya dengan harga murah. Ini jadi ke 2 juta, kemudian tak jual, nanti jual lagi ke saya dengan harga tak beli 1.500.000. Tapi nanti bayarnya kamu bisa setahun, tidak apa-apa. Nanti kan saya menjual ini dengan harga 2 juta. Dia punya utang saya 2 juta. Kemudian saya beli dengan cash 1.500.000. Nah, kan akhirnya dia membayar ke saya berapa? 1 juta, 2 juta dengan nyicil. Nah, ini semuanya adalah semuanya adalah hilah-hilah untuk supaya saya bisa menghutangi kepada dia nilainya 100 juta, 100.500, tapi dia bayar ke saya 2 juta. Ini semuanya hilah ini namanya. Innal hilah fir riba minar riba. Hilah dalam riba termasuk riba. Kalau guru saya dulu gambarkan, tidak tahu dari mana. Ini gambarkan orang yang hilah seperti ini sama dengan nanti kalau kamu berbuat seperti itu, Allah bisa buat seperti ini. Kamu dimasukkan ke tong, nanti kemudian tongnya dimasukkan ke dalam neraka. Aku nggak masukkan neraka kamu, tapi aku memasukkan tong. Ini penggambaran aja, sekedar penggambaran saja. Ya. Innal hila fir ribati minar riba. Rekayasa dalam riba ini termasuk riba. Wa innan nadhra syai'un yatabarraru bil abd. Nadhar itu adalah sesuatu yang dipakai untuk berbuat baik oleh seorang hamba. Wa yatabarraru, dan dia supaya berbuat baik kepada orang lain. Wa yataqarrabu, dan dia supaya untuk mendekatkan dengan nadhar itu kepada Tuhannya. La yasluhun nadhru illa kadzalik. Tidak pantas nadhar itu kecuali seperti itu. Kalau ini malah dibuat untuk menerjang haram. Wa qara'inu ahwali haula, dan tanda-tanda keadaan mereka tadulli menunjukkan ala khilafi dzalik, menunjukkan tidak seperti itu, sebaliknya justru untuk merekayasa supaya boleh riba. Waqad qala alaihi salatu wasalam la nadhra illa fi mabtughiya bihi wajhullah. Tidak ada nadhar kecuali sesuatu yang untuk sesuatu yang dicari dengan nadhar tersebut, kecuali untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nadhar kecuali sesuatu yang dengan itu dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadits akhrajahu Abu Daud. Wa bi taqdiri an hadhil munadharat ala qawli ba'dil ulama dhahir tu'athiru syai'an. Dan katakanlah ditakdirkan dengan seumpamanya saja bahwa hadil munadhar, nadhar-nadharan seperti ini ala qawli ba'di ulama dzahir, terus bagian ulamanya dzahir, ulama yang menghukumi secara dzahir saja, tu'athiru syai'an, bisa berpengaruh sedikit, fahuwa binisbati ila hakamid dunya, maka hukum yang pengaruhnya niki dihukum di dunia saja. Wa dzahiriha, dan dihukum hukum zahirnya dunia saja, la ghair, tidak, kalau di akhirat tidak. Wa fa amma binisbati ila hakamil batin, adapun nisbat, adapun persoalan napa hukum hakikatnya, wa umir akhirat, dan tentang urusan akhirat, maka fala, tidak ada pengaruhnya. Wa man ta'ammala kalamal ulama idin, dan barang siapa yang berfikir ucapan para ulama agama, arbabul basair, yang punya pandangan hati, yang punya pada mata hati yang tajam, wajadahum, mereka dia akan menemukan mereka musymi'ina, sepakat atas itu. Barang siapa yang mau melihat, memikir ucapan ulama-ulama, pengendikannya ulama-ulama yang punya pandangan hati yang tajam, semuanya ini sepakat, kalian menemukan sepakat atas keharaman itu. Waqad qala Hujjatul Islam, Imam Ghazali Hujjatul Islam juga berkata,
Fiman yahtalu, mengomentari tentang orang yahtalu yang merekayasa fi isqati zakat, untuk menggugurkan zakat, bi ayyan dzura malahu li ghairihi fi akhiril haul, dengan dia menadarkan hartanya diberikan kepada orang lain di akhiril haul, yakni atau memberikan atau nazar atau memberikan, ya berikan, ini harta ini mau haul saya berikan ke istri saya, tak berikan, sudah menjadi istri mulai haul, kemudian waktu mau haul lagi diberikan kepada suaminya, atau setelah ini beberapa bulan atau beberapa hari diberikan lagi ke suaminya, kan mulai haul baru. Haul itu yakni maksudnya kita itu wajib membayar zakat ketika kita memiliki barang tersebut selama 1 tahun. Ketika sebelum 1 tahun maka tidak wajib zakat. Nah, sebelum nyampe setahun diberikan kepada istrinya. Sudah saya lepas dari saya. Nah, ini termasuk Hujatul Islam. Imam Ghazali mengomentari ini, wa dzakara suwaran tushbihu dzada, dan beliau menyebutkan bentuk-bentuk yang mirip dengan ini. Kemudian beliau komentarinya itu makalah, wa hadza kullu minal fiqhi dhar, dan ini semuanya termasuk fikih yang membahayakan, fikih yang enggak ada manfaatnya, yang justru membahayakan. Wa man qala bi jawazihi fa ya'ni bidzalika qat'ul mutalabah bin nisbati ila ahkamid dunya. Dan beliau ngendika, barang siapa yang berpendapat diperbolehkan ini, maka ini artinya fa ya'ni bidzalika, dia itu mengendaki dengan ucapan ini, yakni qat'ul mutalabah, putusnya tuntutan bin nisbah ila ahkamid dunya, dinisbatkan dengan hukum-hukum dunia. Karena juga tidak tahu ini diberikan ke saudaranya, itu sudah tak berikan ke saudara saya, lepas. Si amil zakat gak bisa narik, belum ada setahun, nah, kan gitu. Maka amil zakat tidak bisa mengambil zakatnya karena miliknya saudaranya, bukan miliknya dia. Ini mutalabah binisbati ila ahkamid dunya. Amma idza raja'al amru ila ahkamil hakimin, kalau urusannya sudah kembali kepada si hakimnya, para hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa jabbaril jababira, dan orang yang orang-orang yang paling berkuasanya, orang-orang yang berkuasa, orang yang punya kekuasaan penuhnya di antara orang-orang yang berkuasa, falaysa yugni dzalika syai', maka itu tidak berpengaruh, tidak ada artinya sama sekali. Intaha kalamuhu bimakna. Ini selesai kalamnya Hujatul Islam dengan artinya. Niki nggih kelemahane orang-orang yang punya napa jenenge sering napa jenenge nggih fikih, orang ahli fikih. Orang fikih itu kelemahannya adalah dia itu sering senang menggali hukum. Tapi rata-rata kebanyakan ini kita tidak menghukumi yang banyak, yang ada di antara itu kebanyakan ketakwaannya kurang. Sehingga hukum murni mereka nih. Kadang-kadang hukum-hukum jelimet sing remeh pun mereka tidak laksanakan. Hukum jelimet digali, tapi hukum-hukum yang jelas mereka tidak melaksanakan. Ini kebanyakan seperti ini. Ilaman rahimah rabbuh. Tapi tetap dibutuhkan mereka, karena memang mereka bisa menggali hukum. Tapi kita punya dicoba karo Gusti Allah, orang-orang sing ahli hukum niku rata-rata ngremehno hukum. Jadi kita dibutuhkan, mereka tetap dibutuhkan. Andai kata ada orang-orang yang ahli napa hukum dan punya ketakwaan yang tinggi, lah ini sangat luar biasa. Tapi sayangnya kebanyakan seperti ini. Tapi nek sing ahli tasawuf, ahli sufi, ahli ini, gak patek ngerti hukum, repotnya ya di situ. Kebanyakan seperti ini, gak ngerti hukum. Dan inilah ya memang wong sempurna niku nggih angel. Jadi kita orang-orang yang katakan orang-orang yang ahli tasawuf, orang yang bodoh-bodoh itu masih punya harapan lebih dekat sama Allah juga, walaupun rak patek pinter, karena sing pinter kebanyakan koyok
Ngene iki. Nah, jadi Gusti Allah adil. Sulit untuk orang sing napa ahli ibadah, ahli napa seperti ini, untuk ahli hukum itu sulit. Begitu juga sebaliknya, orang sing ahli hukum itu juga sulit mau kayak orang-orang sing ahli tasawuf. Niki sulit. Waqat halat bi Bani Israil, karena memang kaya ngono kuwi. Wong kadang wis tunduk ning Gusti Allah enggak mau patek nggunakno utek tenanan. Uteke enggak mau digunakno rata-rata. Wis pokoke nurut Gusti Allah. Wis gak gelem mikir apa namanya ini, pokoknya selamat lah. Wis gak mikir iki sakjane ngene iki oleh apa enggak, wis daripada angel-angel gak usah dipikir, ditinggalno wae. Kan ngoten, enggak mau mikir akhirnya kan. Nah, ini memang seperti ini, cenderung seperti ini. Kala jadi ono kelemahan, ada kelebihan, pokoknya napa jenenge niki gak larut teman-teman lah sing ahli apa, ahli ibadah, ahli wiridan, ahli thariqah niku jangan larut teman-teman ke dalam situ sehingga kemudian semakin jauh dari hukum Gusti Allah. Akhirnya ya yang terjadi niku wong pilihane Ramadan niku dina Senin karo dina Selasa, kok dina Sabtu wis poso, itu kan ya aneh. Ini karena keterusan dalam napa tasawuf, gak gelem mikir, gak mau napa berpikir syariat itu kayak apa, ini kayak apa. Jadi ininya niku ngoten. Pilihannya mau dina Senin karo Selasa, kadang Kemis poso, kadang Sabtu poso. Wis niki lah jelas salah toh. Nggih. Waqat hal tadi kita jadi jangan larut kita mendekat ke ulama, kita enggak tahu mendekat ulama, kita mendekat juga kepada orang-orang sing napa sing ahlillah, sing ngiling Gusti Allah terus. Muga-muga kita napa ketika ono iki hukume gak ngerti takon ning gone sing ulama, deketkan ning gone ahli napa ahli ibadah supaya kita niku napa ono jadab ketarik ibadah ning gone Gusti Allah, ngati-ngati ning gone Gusti Allah. Waqad halat bi Bani Israil anwa'ul uqubat minallahi lamma akhadhu bi amthali hadhil hiyal. Dan telah mengenai Bani Israil anwa'ul uqubat, macam-macam hukuman minallah lamma akhadhu, ketika mereka mengambil amthal hadhil khiyal, napa semacam hilah-hilah, rekayasa-rekayasa seperti ini. Wal mukhada'at, dan tipuan-tipuan seperti ini yang ma'ruf. Mereka niku napa ketika diharamkan gajih, lemak diharamkan, kemudian mereka napa bikin jadi minyak, dihancurkan jadi minyak kemudian dijual. Padahal itu haram, mereka diharamkan oleh Allah kepada mereka. Kemudian mereka napa itu sudah jadi minyak, ini bukan ini lagi dijual sama dia. Nah, ini yang terkenal yang dari di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki napa amthal hadhil khiyal. Kama ya'rifu dzalika man 'indahu ilmun bi siyaril awwalin, sebagaimana yang mengetahui itu orang yang mempunyai pengetahuan, sebagaimana yang diketahui oleh orang yang mempunyai pengetahuan tentang napa sepak terjangnya orang-orang dahulu. Walau la khasyatul italah, andai kata tidak takut saya untuk napa manjang-manjangkanlah aurat, maka akan aku datangkan mindalika tarafan sedikit dari cerita-cerita orang Bani Israel itu bagaimana napa mereka berbuat napa hilah-hilah, rekayasa-rekayasa. Wa khairul kalami ma qalla wa dal, dan sebaik-baiknya ucapan adalah yang sedikit dan menunjukkan napa jenenge ini apa yang dituju, apa yang dimaksud. Dalamnya sedikit tapi sudah bisa menunjukkan apa tujuannya. Niki sebaik-baiknya omongan. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki untuk difitnah, untuk disesatkan, maka kamu tidak bisa memiliki syai'an, sesuatu apapun, minallah, dari Allah, lahu, untuknya. Kamu tidak bisa memiliki apapun untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. War-riba min aqwali amwalin nas, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Wa nas'alullahu husnal khitam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim.